Berapapun yang hadir akan segera saya mulai. Mungkin, ya, mungkin menurut persepsi saya, kalau biasanya jadwalnya jam 2 siang, nah, ada kemungkinan salah persepsi, dikira tetap jam 2, padahal yang saya tulis tadi adalah jam 13.30 atau setengah siang. Pada siang hari ini saya akan menambahkan lagi beberapa gaya desain yang pernah ada dan mungkin masih ada di era saat ini. Tujuan dari kita mengenal ini bukan untuk sekedar menghafalkan, tetapi lebih kepada bagaimana kita menyerap dan menjadikan gaya-gaya tersebut sebagai referensi kita di dalam berkarya. Karena sekedar menghafal saja, itu tentu saja bukanlah, ya memang bukan hal yang salah menghafal, tetapi menghafal saja tanpa ada upaya untuk meresapi dan mendalami, maka ada kemungkinan kita akan mudah lupa begitu saja. Karena gaya desain yang sekian banyaknya, tentunya kita juga membutuhkan kemampuan mengingat antara satu gaya desain dengan gaya desain yang lain. Ya, seperti misalnya, kalau kalian melihat gaya Victorian, kemudian disandingkan dengan gaya Art Deco, itu paling tidak kita bisa membedakan mana yang Victorian, mana yang Art Deco. Nah, ini bukan sekedar menghafalkan bahwa kalau Victorian terdiri dari sulur-sulur, ornamen-ornamen yang rumit, detail, dan sangat rumit, kompleks. Sementara kalau Art Deco misalnya terdiri dari bidang-bidang dan warnanya terdiri warna gradasi. Bukan sekedar gitu, tapi bagaimana kita melihat corak atau gaya dari masing-masing Recording in progress. corak atau gaya dari masing-masing style tersebut. Kita langsung saja coba langsung ke cek. Jadi kalau sebelumnya kita sudah sedikit mengenal, kenapa saya katakan sedikit? Karena untuk banyaknya silakan kalian gali lagi lebih banyak. Referensi tentang gaya-gaya desain ini bisa kalian telusuri dari berbagai macam sumber, baik sumber tertulis maupun sumber-sumber yang berupa file-file elektronik. Jadi dari situs-situs yang ada di web atau di internet kita bisa mencari. Menurut persepsi saya, informasi-informasi yang bersifat ilmu pengetahuan yang tidak sekedar menuntut sensasi biasanya masih dapat kita kategorikan betul, jadi tidak mengandung unsur-unsur tipuan atau hoax. Ya. Karena kalau yang sekedar mencari sensasi, biasanya informasi tersebut seringkali tidak akurat. Kalau yang bersifat ilmu pengetahuan, yang mudah-mudahan kita masih bisa mempercayai dari berbagai macam sumber tersebut. Gaya selanjutnya adalah futurisme atau kalau kita Indonesiakan mungkin futurisme. Ya. Dari kata futuris ini saja kita sudah bisa mencoba mempersepsikan bahwa futuris adalah segala sesuatu yang ada hubungannya atau ada kaitannya dengan masa depan. Biasanya sebuah konsep yang dilabeli futurisme, futur itu biasanya berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya masa depan. Nah, apakah kita ini berada di masa depan? Ya, tentu saja masa depan itu adalah yang nanti akan kita hadapi. Futurisme style atau futurisme ini sebenarnya kalau ditelusuri itu bukan hanya sekedar gaya desain, tetapi berpengaruh juga di gerakan sosial. Jadi di Itali pada tahun 1900-an itu futurisme ini menjadi semacam gerakan sosial. Kalau di dalam desain kita bisa melihat bahwa bentuk-bentuk objek atau bentuk-bentuk visualnya itu mengarah kepada unsur-unsur yang memberi kesan kecepatan, kemudian unsur-unsur yang berkaitan dengan teknologi. Kita tahu bahwa teknologi itu selalu dihubungkan dengan sesuatu yang sifatnya masa depan. Padahal setiap saat kita bisa menemukan atau bisa mendapatkan sebuah teknologi yang baru. Ya, sebagai contoh saja, dulu mungkin pada saat orang menyambung kayu masih menggunakan ikatan,
itu menganggap bahwa dengan ditemukannya paku atau pasak itu adalah sebuah teknologi. Nah, jadi sesuatu yang baru yang memberi kemudahan itu biasanya kita hubungkan dengan yang namanya teknologi, karena teknologi tujuannya semakin memudahkan manusia. Nah, corak desain futurism style ini ada yang disebut prosesnya ya, menciptakannya itu melalui tahap-tahap divisionisme. Yang dimaksud dengan divisionisme ini adalah teori atau landasan teori yang mencoba memecah warna atau memisah warna. Kemudian usaha ini adalah sebagai pengembangan dari aliran seni yang namanya impresionisme dan juga pointillisme. Kita tahu bahwa aliran impresionisme adalah aliran yang memanfaatkan cahaya matahari kemudian diterjemahkan ke dalam lukisan. Jadi kesan cahaya itulah yang ditangkap. Sementara pointillisme itu adalah salah satu teknik berkarya yang memanfaatkan titik-titik sebagai unsur visualnya. Jadi kalau misalnya selama ini kita mengenal yang namanya arsir, menggunakan garis-garis untuk membuat gelap terang, maka di dalam pointillisme itu memanfaatkan titik-titik untuk mewujudkan objek visualnya. Divisionisme ini, ya, memecah-mecah warna, itu memiliki kecenderungan terlalu teoritis. Ya, jadi kalau di dalam bidang desain sih tidak masalah. Teori-teori memang kita butuhkan. Tetapi di dalam karya seni murni atau seni yang ekspresif, biasanya seniman-seniman menolak teori yang terlalu banyak perhitungan karena dianggap agak sulit untuk bisa mewakili spontanitas dan ekspresisme. Tapi perlu kita ingat bahwa sebuah desain diciptakan tidak sekedar sebagai ekspresi seorang pencipta atau desainer atau seniman, tetapi juga harus bisa mengakomodir keinginan dari customer atau pemesan. Jadi sekali lagi perlu kita ingat bahwa sebuah desain tidak sekedar sebagai karya seni murni yang ekspresif, tetapi juga memenuhi kebutuhan customer. Ya, ini contoh-contoh dari karya futurisme. Futurisme style itu kalau kita perhatikan mungkin huruf-hurufnya sudah mulai semakin menarik dengan kesan-kesan atau upaya untuk menciptakan huruf secara dengan teknik geometrik, ya, jadi terukur, rapi. Dan kita ketahui bahwa hasil karya desain sejak zaman gaya Victorian sampai sekarang itu mengalami perkembangan yang sedemikian pesat, yang semakin lama kalau kita perhatikan itu semakin simpel, semakin sederhana, semakin bersih tampilannya. Kemudian gaya berikutnya adalah Bauhaus. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar Bauhaus, ya, mungkin salah satu huruf atau font kita pernah kenal yang namanya huruf Bauhaus. Bauhaus ini adalah sebuah institusi pendidikan di Jerman pada sekitar awal abad ke-19, abad ke-20 ya, abad ke-20, yang merupakan institusi pendidikan seni, desain, dan arsitektur. Pendirinya adalah seorang arsitek yang bernama Walter Gropius. Kemudian yang menarik dari prinsip dari sekolah ini, jadi yang menarik dari Bauhaus ini adalah sebagai institusi pendidikan, mereka membentuk dan punya kaidah-kaidah untuk para peserta didiknya atau orang-orang yang ikut menganut gaya Bauhaus ini. Yang paling penting dari gaya Bauhaus ini adalah istilah form follow function atau bentuk mengikuti fungsi. Apa yang dimaksud dengan bentuk mengikuti fungsi? Sebagai contoh, kalau menciptakan sebuah desain produk menjadi sebuah produk jadi, diupayakan bahwa produk yang diciptakan atau bentuk produknya tidak sekedar menarik, tetapi bisa memenuhi fungsi yang akan diberikan oleh produk tersebut. Ya, seperti misalnya gelas. Gelas bisa diciptakan semenarik mungkin, seindah mungkin dengan bagian bibir gelasnya dibuat berlekuk-lekuk, berornamen, tetapi tentu saja hal tersebut
ada kemungkinan tidak bisa memenuhi fungsi dari satu itu untuk tidak terpenuhi, maka menurut kaidah Bauhaus ini itu tidak berhasil. Kemudian yang berikut, dengan adanya institusi Bauhaus ini, mereka mencoba membuat teori-teori yang menekankan pada pengertian dasar tentang desain dan juga prinsip-prinsip komposisi. Dengan kesadaran ilmiah pada saat itu, maka mereka sudah mencoba teori atau aturan bagaimana sih pemilihan sebuah desain. Dan ini memang sampai ke seluruh dunia. Kemudian mereka mencoba memanfaatkan teori-teori warna. Kita tahu bahwa dengan menggunakan teori warna kita mengenal yang namanya warna primer, warna sekunder, dan warna tersier misalnya. Kemudian ada warna analogus, ada warna komplementer. Itu sudah diajarkan pada saat itu. Dan yang diharapkan oleh Bauhaus ini pada saat itu adalah setiap anak didiknya keterampilan atau skill dalam berbagai disiplin ilmu. Mereka tidak membedakan dan pengrajin. Apa yang dimaksud dengan seniman dan pengrajin? Seniman adalah orang yang menciptakan karya mungkin sesuai dengan keinginannya. Pengrajin tidak sekedar mencipta, tetapi memiliki skill yang luar biasa. Terkadang kalau kita melihat seniman-seniman yang melukis, mampu melukis apabila dapat menghasilkan lukisan natural yang bersifat naturalistik. Terkadang mereka yang mampu melukis secara naturalistik ini dikatakan sebagai pengrajin karena sekedar menangkap apa yang ada di alam kemudian dituangkan ke dalam lukisan. Jadi perbedaan antara seniman dan pengrajin itu adalah dari sisi skill sebenarnya seniman juga dituntut memiliki kemampuan atau keterampilan seperti pengrajin, karena pengrajin adalah orang yang memiliki skill yang sangat tinggi, yang sangat mumpuni. Ya, seperti pengrajin wayang gitu. Mereka itu sangat mumpuni. Sementara kalau seniman mungkin tidak akan telaten membuat lekuk-lekuk ornamen pada wayang. Nah, kemudian dari pendidikan Bauhaus ini mereka mencoba menerapkan semacam disiplin bahwa hilangkan individualisme, menciptalah fokus pada produktivitas desain. Nah, di dalam karya desain visual kita bisa melihat bahwa coraknya cenderung berbentuk bidang-bidang yang sifatnya geometrik. Kemudian huruf-hurufnya juga sudah semakin tertata dengan rapi. Kita tahu bahwa pada saat itu tentu saja jenis huruf belum sebanyak sekarang. Pencipta huruf belum sebanyak sekarang. Tetapi mereka juga banyak memanfaatkan huruf-huruf di dalam sebuah desain. Dan kita lihat bahwa keteraturan di dalam desain yang bergaya Bauhaus ini sangat menarik. Ini adalah Bauhaus. Jadi Bauhaus ini awalnya adalah institusi pendidikan seni, tetapi karena dia juga berkaitan dengan pendidikan desain dan arsitektur, akhirnya semua bidang yang ada hubungan dengan karya-karya visual itu dipengaruhi oleh Bauhaus. Yang berikutnya adalah Art Deco. Kalau kita lihat gaya desain Art Deco ini adalah gaya desain yang mencoba membagi bidang-bidang menjadi beberapa bagian seperti di lukisan kubisme, dan setiap bidang-bidang tersebut diberi warna gradasi. Sehingga untuk memunculkan objek di dalam desain, kita bisa perhatikan bahwa antara satu bidang bergradasi dengan bidang lainnya, itulah yang akhirnya menampilkan objek yang akan disajikan di dalam sebuah desain bergaya Art Deco ini. Gaya Art Deco muncul sekitar tahun 1920-an, yang mungkin kalau kita coba telusuri pada saat itu bisa saja teknologi komputer belum secanggih sekarang. Sehingga proses pemberian warna pada bidang dengan gradasi warna
tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proses kita membuat gradasi warna dengan menggunakan teknologi komputer. Kalau secara manual tetap bisa, mungkin menggunakan airbrush, tetapi keberhasilannya mungkin tidak seefisien menggunakan teknologi komputer. Bisa jadi beberapa kali percobaan baru berhasil mendapatkan gradasi yang tepat. Nah, dengan kemajuan teknologi komputer, maka gaya desain Art Deco ini semakin mudah kita lakukan. Kita bagi saja bidang-bidang desain kita, kemudian kita beri gradasi warna masing-masing bidang tersebut. Ini adalah cara khas dari Art Deco, ya. Bermain dengan bidang, kemudian gradasi warna. Kalau kita lihat huruf-hurufnya juga semakin teratur, semakin rapi, semakin bersih, dan semakin menarik. Yang selanjutnya ini juga gaya semakin modern lagi, yaitu Swiss style atau international style. Kita lihat di situ juga mengeksplorasi bentuk-bentuk geometrik. Huruf-huruf sudah semakin terlihat simple dan menarik. Dan yang diperhatikan juga adalah hierarki. Ya, hierarki desain itu adalah bagaimana kita menempatkan satu informasi dan informasi lain yang saling berhubungan secara berurutan dan tidak tumpang tindih. Maksudnya bagaimana? Jika kita menginginkan informasi awal dibaca terlebih dahulu, kemudian yang berikutnya baru informasi kedua, maka kita harus menyusun sedemikian rupa agar tidak terjadi kekeliruan di dalam membaca informasi. Itulah yang dibutuhkan di dalam hierarki desain. Ya, karena desain juga mengkomunikasikan informasi dari seorang pemesan atau desainer kepada orang lain. Kalau terjadi kesimpang siuran dalam menata hierarki desain, maka ada kemungkinan informasi yang ingin disampaikan tidak terkomunikasikan dengan baik. Kita lihat semakin sederhana dan juga ada permainan ruang positif dan ruang negatif. Mudah-mudahan kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan ruang positif dan ruang negatif atau bidang positif dan bidang negatif. Bidang positif adalah apabila sebuah bidang berwarna terletak di atas warna putih. Sementara bidang negatif adalah warna putih terletak di atas bidang berwarna. Misalnya putih di atas hitam. Kalau hitam di atas putih itu adalah positif. Late modern, kita lihat sudah mulai mengeksplorasi teknologi fotografi, kemudian dibuat montase, seperti ditempel-tempelkan, dibuat seperti mosaik, ya. Tetapi dengan komposisi sedemikian rupa yang cenderung geometrik juga. Memang ada bentuk-bentuk geometrik yang agak didistorsi, tetapi tetap kita bisa melihat sebagai bentuk geometrik. Pemanfaatan teknologi fotografi sudah semakin canggih, ya, semakin meningkat, dan sudah tidak ada lagi unsur-unsur hias atau unsur dekoratif. Seperti yang saya katakan tadi bahwa desain semakin ke depan itu semakin sederhana, semakin simple, semakin bersih, semakin clean, semakin enak dipandang. Yang terakhir untuk hari ini adalah American Kid Style. Jadi seperti kalau kalian pernah melihat sampul-sampul komik, ya itulah American Kid Style. Jadi gaya desain yang menampilkan karakteristik tertentu sehingga seringkali kita mempersepsikannya atau menghubungkannya dengan komik. Nah, komik itu adalah cerita bergambar. Yang berikutnya untuk hari ini adalah sebagai pelengkap. Jadi dari beberapa desain gaya desain yang sudah pernah sampaikan dan mungkin ada juga yang belum, ini post modern ini mungkin belum, tapi nanti silakan kalian coba browsing cara postmodern bagaimana. Di sini juga nanti akan saya tunjukkan. Jadi saya berharap sebatas apapun kemampuan kalian memanfaatkan aplikasi grafis komputer, ya, jadi seberapapun kemampuan kalian sudah menguasai aplikasi-aplikasi grafis komputer, ciptakan desain semenarik mungkin untuk kurikulum vitae atau CV. Seandainya kalian merasa bahwa
saya akan melakukannya secara manual, silakan. Jadi saya perkenankan secara manual, tetapi tetap nanti harus didigitalisasi. Yang dimaksud desain kurikulum vitae di sini adalah desain yang memberikan informasi tentang hal-hal pribadi kamu. Maksudnya bukan hal-hal pribadi yang berkaitan dengan karakteristik pribadi, tidak, tapi informasi pribadi. Ya, misalnya nama lengkap, nama panggilan, kemudian tempat tanggal lahir, alamat asal, itu dicantumkan dengan komposisi yang mengacu pada beberapa gaya desain yang saya tunjukkan di sini, yaitu misalnya Victorian style, Futurism style, Art Deco atau Postmodern. Pilih salah satu. Ya, kalau misalnya kalian memilih Victorian, ya gunakan gaya Victorian untuk membuat CV kamu. Kemudian, selain informasi pribadi, juga pendidikan. Jadi, semua level-level pendidikan yang sudah pernah kalian tempuh. Mungkin kalau zaman kalian sejak kecil sudah ada yang pernah sekolah di playgroup, TK, kemudian SD dan seterusnya. Ya, kalau anak-anak yang lahirnya sekitar tahun 2000-an ke atas itu sudah mengenal yang namanya playgroup. Berbeda dengan angkatan saya yang belum sama sekali mengenal yang namanya PG atau playgroup tersebut. Apalagi sekedar taman bermain atau apa, tidak ya. Tetapi kalau angkatan kamu mungkin bisa. Jadi ceritakan saja sejujurnya. Kemudian ada juga kemungkinan di antara kalian pada saat sekolah di SMK atau SMA ada yang sudah juga bekerja atau nyambi bekerja, baik bekerja ikut institusi atau lembaga atau perusahaan. Ada juga yang bekerja secara freelance atau tenaga lepas. Kalau ada proyek, ada order, bekerja. Kalau tidak, tidak. Nah, itu juga perlu kalian sampaikan. Jadi misalnya tahun 2015 sampai 2016 pernah bekerja di sini sebagai ini, sebutkan saja. Kemudian coba kalian introspeksi, kira-kira menurut persepsi kalian keterampilan apa yang sudah kalian miliki sekarang, ya, baik yang sifatnya manual maupun yang sifatnya digital. Misalnya kamu memiliki kemampuan menggambar secara manual yang sangat baik, sebutkan saja, saya mampu menggambar manual. Kemudian bisa jadi kamu lengkapi juga semua keterangan-keterangan atau semua informasi yang kamu sampaikan dengan menunjukkan dokumentasi karya yang sudah pernah kamu ciptakan. Oleh karena itu, saya beri peluang untuk melengkapi CV kamu dengan portofolio. Portofolio di sini adalah contoh-contoh karya yang sudah kamu ciptakan, baik itu berdasarkan pesanan atau berdasarkan inisiatif kamu sendiri dalam menciptakan, atau mungkin tugas-tugas perkuliahan yang kamu anggap bisa mewakili portofolio kamu, sebagai portofolio kamu. Jadi apapun, misalnya kamu pernah menggambar sketsa, ya masukkan saja. Nah tentunya semua harus didigitalkan terlebih dahulu. Desain kurikulum vitae ini dibuat secara digital, ya, maksudnya secara digital itu adalah kalaupun kamu melakukannya secara manual, itu tetap harus digitalisasi, dipotret atau di scan. Software yang digunakan bebas. Kalau kalian sudah menguasai CorelDRAW, ya gunakan CorelDRAW. Kalian menguasai Photoshop, ya gunakan Photoshop. Kalian menguasai Adobe Illustrator, gunakan Illustrator. Kalau misalnya belum ada software yang kamu kuasai, yang menggunakan Paint, silakan, selama hasilnya menarik. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa sebuah desain, upayakan, atau di dalam membuat desain, upayakan jangan menggunakan terlalu banyak jenis huruf. Jadi saya ingatkan, di dalam membuat desain, upayakan jangan terlalu banyak menggunakan jenis huruf. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, kalau misalnya kalian hanya menggunakan Arial, gunakan Arial saja semua hurufnya. Hanya bermain dengan tebal tipis, bold atau normal, kemudian italic atau normal, itu saja. Maksimal jenis huruf yang dimanfaatkan di dalam desain itu ya cukup 2 atau maksimal 3 lah. 3 aja sudah terlalu, menurut saya sudah terlalu ramai dan bisa
terkesan nanti desain yang kamu buat itu norak. Karena kita tahu bahwa sebuah desain yang terlalu banyak menggunakan jenis huruf itu seringkali tampak tidak menarik. Semakin sederhana, semakin sedikit jenis huruf yang kalian gunakan itu menurut saya itu menjadi sangat menarik. Memang saya akui bahwa pada saat ini mungkin sudah jutaan jenis huruf yang diciptakan dengan menggunakan teknologi komputer dan tersedia untuk kita download. Tetapi bukan berarti sebanyak itu pula huruf yang kita gunakan. Ini kenapa perlu saya ingatkan, karena seringkali karena kemenarikan atau kita merasa bahwa sebuah huruf memiliki nilai estetis yang baik, maka huruf itu kita gunakan. Jadi kemudian misalnya ada 10 huruf kita gunakan semua, jangan ya. Usahakan hindari menggunakan sebanyak itu jenis huruf. Cukup 1 atau 2. Kemudian pewarnaan juga tidak perlu terlalu banyak warna, tetapi misalnya pun banyak warna, sesuaikan antara satu warna dengan warna lainnya. Karena apa? Karena di dalam desain atau di dalam teori desain, kita akan mengenal yang namanya komposisi. Bagaimana sebuah komposisi yang menarik tanpa harus menggunakan banyak warna. Yang perlu diingat. Ukuran desain adalah 4, bisa potret, bisa landscape, terserah. Mana yang menurut kalian menarik? Kalau misalnya kalian membuat desain menggunakan CorelDRAW atau Photoshop, ya manfaatkan semaksimal mungkin kemampuan CorelDRAW dan Photoshop tersebut. Karena banyak sekali fasilitas-fasilitas yang kita gunakan. Tidak perlu harus menggunakan efek yang terlalu rumit, cukup yang sederhana saja tetapi tetap menarik. Hasil desain kamu ada kemungkinan terdiri dari beberapa halaman. Ya, mulai dari informasi pribadi, kemudian portofolio. Nah, tentu saja untuk mengakomodir itu, menurut saya file yang paling tepat atau format yang paling tepat adalah PDF. Sehingga apapun software yang kalian gunakan, hasil akhirnya harus dalam format PDF. Jangan lupa yang paling penting, ini adalah pada bagian bawah itu, format penulisan nama file, jangan sampai lupa. Harus ada nama mahasiswa, kelas, name, baru nama, atau judul tugas atau proyeknya. Dari pengalaman beberapa saat yang lalu pengumpulan tugas UTS, itu masih saja ada yang tidak mencantumkan nama. Jadi hanya tertulis makalah, hanya tertulis untitled, hanya tertulis UTS, sementara namanya tidak ada. Memang di email itu ada nama kalian, tetapi pada saat saya mendownload, biasanya saya langsung masukkan ke dalam satu folder tertentu, sehingga kalau tidak ada namanya saya harus merename dan saya harus membuka email lagi. Nah, itu akan yang membutuhkan waktu. Oleh karena itu saya mengharap kerjasamanya bagaimana agar kita sama-sama mudah. Saya mengaksesnya mudah, kemudian mendeteksi setiap karya itu mudah, mendeteksi setiap tugas itu mudah, karena sudah ada namanya. Ini selalu saya tekankan dari generasi ke generasi, dari angkatan 1, angkatan sampai ke angkatan sekarang tetap saya ingatkan. Ya berbeda dengan karya manual. Karya manual biasanya di belakang karya atau di depan itu sudah dituliskan nama mahasiswa, sehingga tidak perlu mendeteksi. Tetapi kalau file digital itu kalau tidak ada nama mahasiswa itu akan mempersulit. Jadi mohon kerjasamanya. Deadline atau batas akhir pengumpulan adalah Sabtu tanggal 7 Januari tahun 2023 jam 3 sore atau jam 15. Apabila ada kendala, entah karena komputernya trouble atau mungkin ada kendala-kendala yang lain, apakah wifi-nya terbatas, itu tolong saya dikonfirmasi sehingga keterlambatan yang insya Allah masih bisa saya tolerir. Itu yang bisa saya sampaikan pada siang
hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat paling tidak bagi diri saya pribadi dan mudah-mudahan juga memberi manfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir pada siang hari ini. Jangan lupa tetap lakukan presensi di Google Classroom. Materi sudah saya upload, baik materi yang saya sampaikan maupun materi petunjuk tugas yang saya sampaikan pada siang hari ini. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.